salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada Allah. Semoga dicurahkan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah semakin hari jamaah kita melaksanakan ibadah semakin maju safnya ke depan. Ibaratkan menggola Bapak Ibu ya, sia yang lapih ke final itu yang kabar juara besok. Mudah-mudahan Ramadan berlalu, hendaknya kita tetap istiqamah melaksanakan ritual ibadah yang telah kita latih di bulan suci Ramadan dan di bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sekalian yang Allah muliakan, lanjutan ceramah kajian kita beberapa waktu yang lampau, yaitu adab-adab sebelum masuk masjid, adab-adab di dalam masjid, dan apa saja larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita beribadah di dalam masjid. Kenapa kita beradab? Supaya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan. Berapa banyak orang yang beribadah di dalam masjid tapi hati tidak tenang, pikiran kacau. Apa sebab? Salah satunya tidak menjaga adab akhlak ketika dia berada di rumah Allah ataupun di tempat ibadah ataupun di masjid ataupun di musala. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sekalian yang Allah muliakan, setelah asfus salam, setelah kita ucapkan salam, hukum menjawab salam itu ada dua yang kemarin yang telah kita kaji. Hukum menjawab salam itu ada dua, yang pertama wajib, yang kedua fardu kifayah. Mana itu wajib kita menjawab salam? Apabila tertuju ke diri kita pribadi. Lalu orang mengucapkan salam ke awak, assalamualaikum niang gitu. Maka wajib kita menjawab waalaikumsalam. Tidak hanya adab ketika di dalam masjid, dimanapun tempat yang baik-baik, selalu kita ucapkan salam, selalu kita jawab salam. Apa susahnya kita untuk menebarkan asfus salam, menebarkan salam. Setelah kita ucapkan salam, lalu kemudian adab selanjutnya, jangan langsung duduk ketika kita masuk ke dalam tempat ibadah, masuk ke dalam masjid, masuk ke rumah Allah, jangan langsung duduk. Jangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Itu adab selanjutnya. Jangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Andaikan orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu tahu baga gadang dosue, maka kecil Rasulullah lebih baik dia tegak berdiri selama 40 tahun sampai kali musim. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masuk ke dalam masjid, kalau lagi orang sholat jangan lewat di hadapan, apalagi nyolah pakai sutra. Maka Rasulullah itu dulu rukizat lahu anazatun. Rukizat lahu anazatun. Anazatun tombak, ditancapkannya dek Rasulullah itu tombak di padang pasir tuh. Kalau lewat kawan tuh lewatlah, lewat sahabat yang lain lewatlah, lewat binatang pun lewatlah, sebab sudah menggunakan sutra. Itu namanya sutra, kain pembatas. Apabila kain ko lah ditutui, maka silakan lewat di hadapannya, tidak ada. Bara ukurannya sutra tuh boleh 30 cm, boleh sampai puluh cm. 3 tirak, jaraknya sekitar 3 siku awak. Tiangku boleh tidak dijadikan sutra? Boleh. Orang boleh tidak dijadikan sutra? Boleh. Maka bapak-bapak, kalau lain orang sholat di belakang awak, dijadikannya awak sebagai sutra, pembatas. Maka jangan lari dulu. Aku kadang-kadang lah dijadikannya sutra, lari kabur dulu atau menghindar.
Ndak tetap saja di situ sampai inyo siap melaksanakan sholat. Makanya kadang-kala Bapak Ibu kita menyalahkan orang lewat di hadapan awak sedang sholat sementara kita hendak membuat sutrah. Makanya ibu-ibu kadang-kadang paye kama-kama dibawa tas nih. Tapi kok sholat diletak nih tas itu di muka. Tapi kok lewatlah. Makanya ada gerakan timbul dalam sholat. Boleh enggak gerakan timbul dalam sholat? Boleh. Apabila orang tu lewatnya. Lah kita buat sutra lewat juga baru boleh. Maka boleh di stop dengan tangan awak seperti itu. Apa mau kasih ijang lewat ambo sedang sholat. Jangan beko di mode kuat. Mode kuat kecil lawan. Basilik jadi. Bagi orang yang paham, yang sudah mengaji, yang tahu ilmu. Bagi orang yang tidak tahu lewat minta itu ya. Maka Bapak Ibu diusahakan adab kita. Sebelum ketika kita masuk ke dalam masjid, andaikan ndak di musola di kampung awak, kau di madimah besok, rami orang tu diusahakan lah ijang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Di antara orang yang sholat tu boleh lewat. Aku kadang-kadang lah jalih nyota lambe, di muku lah banyak orang sholat, nyilono masuk main ke muku tu tidak boleh. Andaikan dia tahu berapa besar dosanya, lebih baik dia tegak berdiri selama 40 tahun daripada melintasi orang yang sedang salat. Itu adab-adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian hendaklah dia menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Itu adab selanjutnya. Boleh hendak kita masuk ke dalam musola kau langsung duduk yang mau tajo kawan? Boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak beradab. Hendaklah dia menunaikan salat sunnah 2 rakaat minimal. Tapi cari rakaat itu dulu. Aku kata Rasulullah, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, sebaiknya jangan langsung duduk kecuali dia tunaikan salat sunnah 2 rakaat. Itulah yang dimaksud dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi Bapak Ibu, perjalanan kita jauh kama-kama singgah di masjid, diusahakan solat sunnah 2 rakaat. Kau kadang-kadang singgah di masjid pai kaye menyo. Bekon dalam ku catatannya singgah di masjid mangatu pipis. Sebaiknya kita tunaikan solat sunnah 2 rakaat. Besok masjid tempat ibadah yang pernah kita singgahi, pernah kita solat di sana, solat sunnah tahiyatul masjid, masjid musola surau itu besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu dulu. Kalau masih panjang waktu kok tunaikan salat sunnah 2 rakaat. Itu salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi andai kata awak tiba di masjid orang lah azan. Mana yang lebih afdal? Mendengarkan dan menjawab azan tadi. Kalau lah selesai azan, salat sunnah qabliyah yang kita kiajuan maka batallah salat sunnah tahiyatul masjid ya kok. Maka Bapak Ibu sarancae kita pai ke masjid kok datanglah sebelum azan dikumandangkan. Supaya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kamu lihat tadi ibu-ibu sebagian lah banyak yang tiba sabalun azan dikumandangkan. Lah ibu-ibu yang capek tiba jago lah salat sunnah tahiyatul masjidnya. Alhamdulillah luar biasa pahala. Lah lalu kemudian terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.